Kan di sini orang pribumi ya, orang pribumi itu kenapa sih yang jadi pengusaha itu orang luar? Kenapa kita nggak bisa belajar gitu? Sedangkan kalau kita belajar untuk naik tangga dari langsung ke atas kan nggak mungkin. Kita naik tangga itu kan harus dari bawah. Walaupun kita nggak punya prospeknya, nggak punya ijazah, kita bisa beli ijazah, bisa beli orang yang punya wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sakudin dari Kodon sebagai pengurus di budidaya Kodon Farm. Tempat berlokasi di Kampung Troco, RT 2 RW 1, Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Ya, kalau latar belakangnya memang saya di sini awalnya kan menggarap budidaya itu kan belajar dari kecil, karena terinspirasi sih dari ada pendukung yang namanya CP Prima gitu nih. Akhirnya saya berusaha untuk belajar supaya bisa bikin pembudidaya gitu. Awalnya di satu kolam, akhirnya lama-kelamaan berkembang, didukung dengan tim dari teman-teman, terus didampingi dengan CP Prima yang membantu dengan pembudidayanya ini. Tebaran 1 juta itu bisa menghasilkan paling rendahnya di 20 ton sampai 24 ton. Ya otomatis kalau untuk ngomong hambatan pasti di permodalan. Tapi ya kita di tim namanya usaha swasta ya kita harus berjuang benar-benar gitu. Ya kalau usaha dalam per tahunnya itu kan nggak mesti mulus, ada aja gendalanya. Misalnya ada masalah cuaca atau gimana, itu pasti ada gitu, atau musim penyakit. Tapi tidak sampai terjadi sampai budidayanya hancur sampai nggak bisa dipanen gitu. Minimal di umur 60 hari sampai 80 ada masalah kita langsung ambil gitu. Kita budidaya di 60 hari aja udah tingkatan aman gitu. Kalau saya sih budidaya udang ya kalau feeling saya sih memang cukup gampang. Tapi kalau kita sendirian walaupun sepinter apapun nggak bakalan jalan gitu. Karena di budidaya itu minimal kan waktunya panjang, 24 jam tuh nggak bisa ditawar gitu. Jadi pengawasannya itu minimal 24 jam gitu. Makanya kita diperbantukan dari tim. Ada yang mengawasi di labnya, ada yang mengawasi budidayanya gitu. Jadi semuanya terlibat di budidaya udang ini nggak sendirian gitu. Itu bisa menjadi keberhasilan. Modalnya kita jangan merasa mampu gitu. Kalau kita merasa mampu, itu nggak bakal bisa berkembang. Intinya kita budidaya udang itu walaupun kita bisa, kita tetap harus belajar. Karena setiap tahun, setiap bulan, kita budidaya ngikutin alam dan ngikutin cuaca ininya. Jadi setiap budidaya itu pasti rubah-rubah ininya faktor yang harus difermentasikan ke dalam budidaya ini. Kalau spot sekarang yang lagi berjalan yang mendukung kan di Bank BRI ini, di unit Pontang gitu. Kalau di BRI ya lebih mudah sih, sangat membantu. Terus kita di sini sudah menjalani di lebih dari 3 tahun gitu, dari mulai kecil sampai sekarang bisa jadi besar gitu. Kalau awalnya sih belajar di 3 juta sampai bisa ngasih kredit
pembukaan awal di 25. Nah sekarang sudah sampai di 300, habis ini bisa mencapai di 500-an. Nama saya Irwan Wahyudi. Saya di sini sebagai teknis budidaya di Modern Farm untuk budidaya udang putih atau udang faname. Untuk budidayanya ada beberapa tahapan. Yang satu kita persiapan lahan, terus kedua kita sterilisasi, 3 tahap budidaya, dan yang keempat proses finishing atau proses panen. Baru nanti kembali ke awal lagi. Kita pakainya probiotik, kita pakai pakan ada beberapa tipe. Terus untuk probiotik kita gunakan untuk di udang dan juga di air. Jadi karena yang kita pelihara ini satwa air, jadi kan kita juga perlu menjaga kondisi lingkungannya. Kita kalau untuk panen bergantung dari jumlah tebaran kita. Jadi kalau misalnya kita tebar dengan jumlah total benurnya 1 juta, itu paling nggak kita bisa dapat di 15 ton sampai di 18 ton. Itu untuk yang standarnya. Sebetulnya kalau dari segi kualitas baik itu kita satu dari segi size memenuhi kebutuhan pasar. Dari segi fisiknya itu sempurna, artinya dari daging itu dia full, nggak kropos. Jadi itu yang bisa dikatakan bagus gitu. Karena ada beberapa buyer atau pembeli itu kan ada beberapa permintaan. Ada dengan permintaan ukuran saya sekian, dengan kualitas yang sekian kan gitu. Artinya selama ini yang hasil yang kita budidayakan itu semua masih masuk standar. Yang jelas kalau untuk budidaya udang, satu kita mengenal lingkungan, mengenal kolam, ya. Terus kita juga tahu cuacanya, kondisi alamnya, terus kita tahu manajemen budidayanya, itu yang jadi kunci. Dan yang utama juga kita manajemen dengan tim. Artinya kerjasama itu diperlukan. Artinya kerjasama itu harus terbentuk dengan bagus kan gitu. Artinya biar semua faktor-faktor yang mendukung untuk berhasilnya budidaya itu semua bisa tercapai. Karena kalau dengan tim itu yang berantakan, kita nggak akan bisa dapat hasil yang maksimal. Untuk pemasaran sih bisa dikatakan sudah lumayan ya. Karena kita juga kita diambil dari beberapa buyer lokal, dan itu nanti juga kan masuknya ke pabrik. Jadi di pabrik itu juga nanti masuknya ke ekspor. Jadi ya boleh dikatakan untuk penjualan sih terhitung bagus. Kalau kita bicara mengenai modal itu tergantung dari lahan. Seberapa luas kita ingin budidaya, seberapa banyak benur yang akan kita tebar. Sebenarnya kalaupun dengan kita biaya minim ya mungkin menyesuaikan kan dari luasan lahannya, dari jumlah tebarnya, dan juga hasilnya juga kan kita nggak bisa mengharapkan yang terlalu tinggi kan gitu. Artinya semua itu bergantung dari standarnya. Kalau dikatakan sulit sih sebetulnya dari segi cuaca, dari segi musim itu kita di setiap musim itu selalu ada tantangannya masing-masing. Baik itu musim penghujan, baik itu musim panas. Nah di setiap musim itu ada tantangannya tersendiri. Jadi ya selama kita berjalan dengan SOP, kita ikutin SOP, kita terapin dengan ketat, ya insya Allah sih bisalah kita mencapai titik suksesnya gitu. Iya, kalau saya sih ngajak ke teman-teman itu ya budidaya itu kan nggak bisa sendirian gitu. Walaupun kita banyak uang, tapi pengalaman kita terbatas, kita ya harus bisa rendah hati, minta bantuan. Walaupun kita budidaya nggak bisa dibilang gampang dan nggak bisa dibilang mudah gitu. Intinya kita budidaya di udang faname ini kita harus bisa bisa mencari solusi untuk minta bantuan lah gitu.